Halo YouTuber, salam konten kreator pemula dan salam sukses untuk kita semua. Buat teman-teman yang serius menjadi konten kreator dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, maka saat ini teman-teman menonton video yang tepat. Sedangkan buat kalian yang YouTube hanya sekedar iseng, jangan tonton video ini karena hanya akan menghabiskan kuota kalian. Untuk membuat konten yang bisa menghasilkan uang di YouTube, teman-teman harus memilih jenis video yang banyak dicari oleh semua orang. Berikut ini ada beberapa jenis topik yang saya rekomendasikan untuk teman-teman bahas, agar teman-teman bisa cepat mendapatkan uang dari YouTube. Sebelum dibahas, mari kita berteman dengan mengklik tombol subscribe, supaya teman-teman tahu setiap kali channel ini upload video baru seputar cara sukses nge-YouTube. Kalau sudah, kita masuk ke topiknya. Topik yang pertama, teman-teman bisa membuat konten video tentang hal-hal yang sedang booming dan jadi pembicaraan hangat oleh banyak orang, atau biasa disebut video viral. Nah, konten yang mengangkat kejadian yang sedang viral di media sosial sangat cepat tersebar dan populer di kalangan netizen. Contohnya saja video seperti ini, atau video seperti ini, dan masih banyak lagi video serupa lainnya. Jika teman-teman upload konten yang sedang viral, akan sangat cepat menambah pengunjung ke channel YouTube teman-teman, dan penambahan subscriber juga akan meningkat. Sayangnya, teman-teman tidak bisa upload video setiap hari, karena sesuatu yang sedang booming tidak terjadi setiap hari. Dan jika ada video yang viral, kemudian teman-teman telat upload, maka teman-teman akan kehilangan hampir sebagian penonton. Jadi, meskipun konten ini punya banyak peminat, namun teman-teman pertimbangkan lagi sebelum membahas konten seperti ini. Topik yang kedua, teman-teman bisa membuat video lucu semacam komedi atau parodi, karena banyak orang yang butuh hiburan. Agar video teman-teman dicari oleh banyak penonton, usahakan teman-teman membuat video yang berasal dari sesuatu yang sedang naik daun. Salah satu contoh channel yang sukses membahas topik jenis ini, yaitu channel Raditya Dika. Di sini teman-teman bisa melihat konten hiburan yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Topik yang ketiga, teman-teman bisa membuat video yang membahas seputar peristiwa yang pernah terjadi dan mengomentarinya. Salah satu contoh channel yang sukses membahas peristiwa yakni channelnya Nessie Judge. Pada setiap video, teman-teman bisa melihat si Nessie ini membahas seputar peristiwa-peristiwa yang ada di belahan dunia dan mengomentari kejadian itu menurut pendapatnya sendiri. Nah, konten jenis ini cocok buat teman-teman yang suka sesuatu yang masih tabu dan perlu dibahas lebih dalam serta perlu didiskusikan di kolom komentar. Topik yang keempat, teman-teman bisa membahas video seputar tutorial karena banyak digemari oleh orang-orang yang ingin belajar secara langsung dan mempraktekkannya. Mengingat jenis topik tutorial sangat bermanfaat sehingga akan mudah bagi teman-teman mendapatkan subscriber. Salah satu contoh channel yang khusus membuat video tutorial yakni channelnya Maha Gadget. Di sini teman-teman bisa melihat tutorial khusus seputar gadget. Dan video jenis tutorial akan menjadi ide cemerlang bagi teman-teman yang ingin berkarya di YouTube. Topik yang kelima, teman-teman bisa membuat video tentang review film, di mana konten jenis ini tidak diragukan lagi memang banyak sekali penggemarnya. Sudah ada banyak yang sukses membangun channel yang mereview tentang film, seperti channelnya Saka Hayang. Di sini bisa teman-teman lihat banyak sekali berisi video yang berdurasi panjang, namun selalu ditonton dari awal sampai akhir karena penontonnya penasaran dengan alur cerita filmnya. Nah, karena durasi video ini panjang, sehingga sangat berpotensi menghasilkan lebih banyak uang dari konten jenis ini. Dan konten seperti ini cocok buat teman-teman yang hobinya menonton film saat menghabiskan waktu luang. Topik yang keenam, teman-teman bisa membahas video yang unik dan aneh. Karena konten ini menarik dan jadi salah satu konten yang banyak dicari penonton, video semacam ini juga mendapat banyak perhatian dari banyak penonton. Banyak hal yang unik dan aneh yang terjadi di belahan dunia. Tidak sedikit juga yang merekamnya secara langsung lalu diupload ke YouTube. Contohnya seperti channel Calon Sarjana. Di sini teman-teman bisa melihat ada banyak sekali konten-konten yang unik dan menarik, di mana membuat penonton penasaran untuk mengklik thumbnailnya. Tapi membuat konten seperti ini tidaklah mudah.
teman-teman harus punya tim riset materi, tim voice over, tim seleksi footage, tim editing, dan juga tim komunitas. Jadi pembuatan konten seperti ini diperlukan persiapan yang matang dan keseriusan dalam penggarapannya. Topik yang ketujuh, teman-teman bisa membuat video seputar review gadget. Karena konten ini sangat menjanjikan, di mana teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari iklan YouTube dan juga dari para endorsement. Jika teman-teman ingin menekuni topik ini, maka teman-teman harus punya budget di awal untuk membeli produk yang akan direview. Tapi jangan khawatir, karena semua barang yang teman-teman beli bisa dijual kembali ke para subscriber. Contoh channel yang sudah sukses membahas topik ini, yaitu channelnya Gadgetin. Di sini teman-teman bisa melihat jika si pemilik channel hanya khusus membahas seputar review tentang gadget. Karena topik seputar gadget sangat ramah dengan iklan, sehingga sangat cocok buat teman-teman yang mengejar AdSense serta berjualan gadget untuk menarik pembeli. Topik yang ke-8, teman-teman bisa membahas video tentang game favorit yang sering teman-teman mainkan saat sedang santai. Karena dunia gaming masih sangat ramai belakangan ini dan menjadi waktu luang yang bisa menghasilkan uang dari YouTube. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan endorse untuk mempromosikan sebuah game yang baru dirilis, sehingga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Topik seputar gaming memang merupakan topik yang paling mudah dan paling gampang membuat videonya. Makanya kebanyakan orang yang terjun di topik ini adalah mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Selama game yang teman-teman mainkan bersifat positif, seperti game Duolingo dan sejenisnya, di mana saat memainkannya justru membuat teman-teman mendapatkan pengetahuan. Topik yang ke-9, teman-teman bisa membuat video tentang kuliner. Kalau konten ini sudah bisa ditebak, cocok buat teman-teman yang hobinya membuat atau mencicipi makanan baru. Teman-teman bisa membuat tutorial tentang cara memasak suatu makanan dengan cara yang lebih unik dan disajikan lebih menarik. Atau bisa juga melakukan perjalanan kuliner dan mencicipi makanan dari setiap daerah yang dilewati. Kemudian teman-teman mereview makanan tersebut sesuai dengan rasa yang dikecap oleh lidah. Salah satu channel yang sukses membahas seputar makanan yaitu channelnya Nick Carlos. Di sini teman-teman bisa melihat berbagai jenis makanan yang direview dan mungkin membuat teman-teman menjadi ngiler saat menontonnya. Topik yang ke-10, teman-teman bisa membahas video tentang podcast. Topik jenis ini membuat teman-teman mudah untuk membuat video yang berdurasi panjang karena teman-teman bisa mengobrol hingga berjam-jam. Salah satu contoh channel yang sukses membahas podcast yaitu channelnya Om Deddy Corbuzier. Di sini teman-teman bisa melihat Om Deddy yang mengundang orang-orang yang punya pengaruh terhadap komunitas tertentu. Sehingga perkembangan channel Om Deddy sangat cepat dan bisa mendapatkan 10 juta subscriber dalam waktu yang relatif singkat. Nah, konten ini cocok buat teman-teman yang punya kenalan orang penting seperti pejabat, artis, pemain film, dan sejenisnya. Itulah beberapa ide topik yang bisa teman-teman angkat menjadi konten di YouTube. Namun ingat, apapun konten yang teman-teman bahas, pastikan konten itu ramah iklan. Seperti tidak mengandung unsur kekerasan, kata-kata kasar, anak di bawah umur, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa baca lebih lengkap tentang syarat dan ketentuan monetisasi channel YouTube. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi video. Semoga video ini bermanfaat, buang yang negatif dan ambil yang positif. Serta tinggalkan jejak kalian di kolom komentar agar kita semua semakin akrab.